Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya perkenankan, nama saya Muhammad Dede Ali Albuni dengan nomor NIM 12201234456 dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam atau biasa disebut dengan SPI yang bertema Sejarah Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah yang bernama lengkap Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dinasti ini dinamakan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah terbentuk melalui kudeta atau revolusi terhadap dinasti Umayyah. Gelar As-Saffah yang berarti yang haus darah diberikan kepada Abu Abbas As-Saffah karena kebijakannya membunuh seluruh keturunan Umayyah. Gerakan Abbasiyah dimulai sebagai propaganda ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dinasti Umayyah. Gerakan ini berpusat di Humaimah yang menjadi markas gerakan anti Umayyah. Muhammad bin Ali memperluas gerakan dengan menetapkan 3 pusat gerakan. Yang pertama, Humaimah atau perencanaan dan organisasi, lalu yang kedua, Kufah atau penghubung, dan yang ketiga, Khurasan atau gerakan praktis. Dinasti Abbasiyah berhasil mengalahkan dinasti Umayyah dalam pertempuran di dekat Sungai Zab dan menguasai Syam hingga Damaskus pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Tahun itulah dinasti Abbasiyah dinyatakan berdiri dengan khalifah pertamanya, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Berkuasanya dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah menandakan terjadinya perubahan dalam perpolitikan Islam. Pemerintahan Abbasiyah menerapkan konsep negara teokratis atau khilafah, berbeda dengan dinasti Umayyah yang sekuler atau mulk. Dinasti Abbasiyah bersifat lebih internasional, tidak hanya berpusat pada bangsa Arab seperti dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah dianggap sebagai pemerintahan neo-muslim di mana orang Arab hanya menjadi bagian dari komunitas umat Islam. Abu Ja'far al-Mansur dianggap sebagai pendiri sejati dinasti Abbasiyah. Ia memindahkan ibu kota pemerintahan dari Hashimiyah ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Ia membentuk lembaga-lembaga pemerintahan baru seperti lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian. Khalifah dinasti Abbasiyah berasal dari keturunan Arab murni, sementara pejabat-pejabat di bawahnya diangkat dari golongan Mawali Persia. Kota Baghdad dijadikan sebagai kota internasional yang terbuka untuk kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Khalifah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pemerintah menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat dalam berbagai bidang. Para sejarawan membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode. Kejayaan dinasti Abbasiyah berada pada 8 khalifah,
yaitu yang pertama Al-Mahdi, yang kedua Al-Hadi, yang ketiga Harun Ar-Rasyid, yang keempat Al-Amin, yang kelima Al-Ma'mun, yang keenam Al-Mu'tasim, yang ketujuh Al-Wathiq, dan yang kedelapan Al-Mutawakkil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian meningkat pesat berkat pertanian, pertambangan, dan peran Basroh sebagai pelabuhan penting serta tempat transit perdagangan timur barat. Terus pada zaman Harun Ar-Rasyid ditandai dengan kemewahan hidup seperti digambarkan dalam 1001 Malam. Pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah kedokteran, farmasi, dan pemandian umum. Baghdad memiliki 800 dokter pada masa ini. Harun Ar-Rasyid dianggap sebagai raja besar yang hanya disaingi oleh Charlemagne di Eropa. Terus pada masa Al-Ma'mun fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan mendirikan Baitul Hikmah dan sekolah. Ia dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan menjadikan Baghdad pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Masa Al-Mu'tasim memulai dominasi pengaruh Turki dengan mendatangkan tentara pengawal dari Turki yang lambat laun menjadikan khalifah hanya sebagai boneka mereka. Masa Al-Wathiq berusaha melepaskan diri dari pengaruh Turki dengan memindahkan ibu kota ke Samarra. Namun usahanya gagal dan kontrol tentara Turki semakin kuat. Pada masa Al-Mutawakkil, khalifah besar terakhir sebelum kekhalifahan melemah dan didominasi oleh tentara pengawal dan sultan-sultan yang berkuasa. Ibu kota akhirnya dikembalikan ke Baghdad oleh Khalifah Mu'tahid. Masa dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam karena kemajuannya yang sangat pesat di berbagai bidang. Kemajuan ini didukung oleh stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berikut adalah beberapa kemajuan peradaban Islam pada zaman dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah unggul dalam bidang penerjemahan dengan menerjemahkan naskah-naskah kuno dari Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Ini memicu perkembangan pesat dalam berbagai ilmu pengetahuan umum seperti filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Pada masa ini didirikan Baitul Hikmah atau disebut House of Wisdom sebagai perpustakaan besar dan pusat penelitian. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan dan pengajaran berkembang pesat dengan didirikannya banyak sekolah di kota-kota dan desa. Sistem pendidikan menggunakan metode seperti halakoh atau lingkaran studi yang mendorong motivasi belajar. Terus yang ketiga ada ekonomi. Kemajuan ekonomi terutama dalam bidang pertanian dan perdagangan membuat masyarakat hidup makmur. Kerajaan Abbasiyah menjadi penghubung antara dunia timur dan barat. Yang keempat, seni dan budaya. Terjadi asimilasi budaya antara bangsa Arab dan etnis lainnya, terutama Persia, yang mendorong kemajuan dalam seni dan arsitektur. Hal ini terlihat dari peninggalan bersejarah seperti istana dan masjid. Lalu yang terakhir, yang kelima, sosial dan politik. Masyarakat dibagi menjadi kelompok khusus, khalifah dan bangsawan, dan kelompok umum seperti ulama, seniman, pedagang, buruh, dan petani. Kekuasaan Islam juga meluas pada masa ini. Setelah dikenal sebagai masa keemasan,
dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dan kehancuran. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor internal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah antara lain: yang pertama, melemahnya khalifah. Sejak berakhirnya kekuasaan dinasti Saljuk, Khalifah Abbasiyah berhasil merdeka kembali, namun kekuasaannya hanya terbatas di Baghdad. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri juga melemahkan kekuasaan pusat. Lalu yang kedua, ada perebutan kekuasaan dan persaingan antar bangsa. Terjadi perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan dan persaingan antara bangsa Arab dan Persia. Lalu yang ketiga, kemerosotan ekonomi, perang saudara, pemberontakan, korupsi, dan kebijakan yang tidak efektif menyebabkan penurunan pendapatan negara dan merugikan kegiatan perdagangan. Yang keempat, gaya hidup mewah. Para penguasa dan bawahan cenderung hidup mewah dan foya-foya yang membuat rakyat menjadi miskin. Lalu yang kelima, konflik keagamaan. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan seperti Syiah dan Mu'tazilah juga menimbulkan konflik. Lalu ada dua faktor eksternal yang turut berperan dalam kehancuran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Perang Salib. Serangan dari pasukan Salib dari barat melemahkan kekuasaan Abbasiyah. Dan yang kedua, serangan Mongol. Invasi Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan dinasti ini dan menjarah Baghdad. Khalifah dinasti Abbasiyah yang terakhir adalah Al-Mustasim yang dibunuh oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menaklukkan Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, merupakan pangeran keturunan Abbasiyah yang berhasil lolos dari pembunuhan dan meneruskan khilafah dengan gelar khalifah, yang kemudian berkuasa di bidang keagamaan saja di bawah kekuasaan kaum Mamluk di Kairo, Mesir, tanpa kekuasaan duniawi yang bergelar sultan. Jabatan khalifah yang disandang oleh keturunan Abbasiyah di Mesir berakhir ketika gelar khalifah dari Al-Mutawakkil III diminta oleh Sultan Salim I dari Turki Utsmani yang menguasai Mesir pada tahun 923 Hijriah atau 1517 Masehi. Sejak saat itu, hilanglah Khalifah Abbasiyah untuk selama-lamanya. Kekhalifahan Islam selanjutnya dipegang oleh Turki Utsmani hingga tahun 1922 Masehi. Mungkin sekian pemaparan video dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.